Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal semuanya. Saya Reza Aprianto dari STKIP Taman Siswa Bima dari kampus 2. Saya kelas 3K dan mengambil jurusan PGSD. Nah, mari simak video laporan hasil observasi. Nah, di video ini saya akan memaparkan hasil laporan yang telah saya dapatkan. Tapi sebelum itu, mari kita perhatikan hal-hal menarik berikut ini. Air merupakan sumber kehidupan. Seluruh kehidupan di bumi ini bergantung pada keberadaan air. Karena air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk di bumi. Manusia memerlukan air untuk terus hidup, mulai dari kebutuhan untuk tubuh seperti minum, untuk kebersihan seperti mandi dan mencuci, sampai dalam mata pencaharian masing-masing seperti dalam pertanian atau industri. Pencemaran air adalah masuknya suatu zat, energi, atau komponen lainnya, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang menyebabkan penurunan kualitas air sehingga air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, jika kalian menemukan air yang sudah berubah warna, berbau, dan terasa aneh, sebaiknya kalian jangan dekati ya, karena itu salah satu contoh air yang sudah tercemar. Di bawah ini adalah sebab-sebab terjadinya pencemaran air yang bisa kita temui di sekitar kita. Yang pertama, pembuangan limbah industri ke perairan seperti sungai, danau, atau laut. Kedua, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai seperti air cucian ataupun air kamar mandi. Ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Ketiga, dampak terhadap kesehatan. Dan keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Nah, ada beberapa hal mudah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Dan kelima, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Dalam pembuatan laporan, saya menggunakan alat yang disebut Secchi Disk. Yang dimana Secchi Disk ini digunakan untuk mengukur kecerahan air di sungai. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat video berikut ini. Setelah kita mengukur di Sungai Rapasalo tadi, selanjutnya kita mengukur di pantai Kawata Kecil. Nah, setelah diperagakan oleh teman-teman kita yang keren tadi, ada beberapa hal yang telah kami temui pada sungai ini. Seperti perubahan warna pada sungai, yang dimana warnanya berubah menjadi coklat, kemudian baunya menyengat, suhu airnya cukup rendah, dan cukup banyak populasi alga di sungai ini. Berdasarkan hasil kegiatan di Sungai Rabasalo yang bertempatan di Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dari hasil analisis kualitas air pada tahun 2022, dihasilkan hipotesis bahwa sumber pencemaran air Sungai Rabasalo disebabkan oleh aktivitas penduduk di sekitar sungai seperti aktivitas domestik, aktivitas pertanian, dan aktivitas industri. Tidak jauh bedanya dengan penyebab pencemaran air di Sungai Rabasalo, pencemaran laut
lawata kecil yang bertempatan di Kampung Sumbawa, pencemaran juga didominasi oleh penggunaan lahan serta berbagai aktivitas penduduk di sekitar sungai. Akan tetapi, laut lawata kecil yang terletak pada daerah datar agar curam menyebabkan konsentrasi bahan pencemaran air lebih sedikit. Pencemaran sungai disebabkan oleh penggunaan lahan di sekitar laut berupa pemukiman penduduk dan industri. Nah, dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pencemaran air itu sangat merugikan kita, baik kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi, seperti yang kita bahas di atas tadi, pencemaran air dapat kita cegah dengan mengurangi pembuangan sampah, menanggulangi pencemaran industri, menanam pohon agar tidak terjadi longsor, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, dan tidak membuang sampah di sungai. Nah, teman-teman, marilah kita jaga kebersihan sungai kita dan sumber air lainnya agar kita dapat hidup tentram dan bahagia. Terima kasih. Sekian video laporan ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.